Pak, misi Pak. Tahu hari kemerdekaan Pak? Tahu lah. Kalau tanggal 18 ada apa Bang? 18 apa? Agustus. Bapak, misi Bapak. Tanya Bapak. Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa sih? Siap Dan. Tanya. Apa tuh Pak? Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Halo Sobat Kepo, ketemu lagi nih dengan Bang Kepo. Kalian tahu nggak sih tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus atau ada tanggal yang lain? Udah, kita langsung kepoin aja, kita tanya-tanya sama warga dan ahli sejarah. Yuk, masuk! Tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari di mana proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, menandai lahirnya negara yang bebas dari penjajahan. Dengan semangat persatuan dan tekad yang tak tergoyahkan, para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga demi satu kata: merdeka! Pak, misi Pak. Tahu hari kemerdekaan Pak? Tahu lah. Tanggal berapa coba? 17 Agustus. Betul, Sobat Kepo. Kalau tanggal 18 ada apa Pak? Ya, Tanggal 18. ya hari perayaan kemerdekaannya aja udah. Oh, betul juga. Udah. Oke, makasih. Ya. Yuk, masuk. Tahu hari kemerdekaan Indonesia? Iya. Tanggal berapa coba? Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Betul Sobat Kepo. Kalau tanggal 18 ada apa Bang? 18 apa? Agustus. Aduh, Ayo. Ayo. udah lupa kayak Bang. Oh siap. Oke, makasih. Masuk. Bapak, misi Bapak. Tanya Bapak. Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa sih? Tanggal 17 Agustus 1445. Sip, masih ingat bapaknya. Tapi kalau tanggal 18, Bapak, ayo ada apa? Ayo. Tanggal 14 hari Pramuka. Hari Pramuka. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Masuk. Siap Dan. Tanya. Apa tuh Pak? Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 Agustus. Masuk Sobat Kepo. Kalau tanggal 18 Agustus ada apa tuh? Pak kurang tahu Pak. Bapaknya kurang tahu Sobat Kepo. Oke, terima kasih Bapak. Makasih. Yuk, masuk. Siang Bapak, tanya-tanya Bapak. Oh ya, Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa Bapak? 17 Agustus. 17 Agustus 45. Iya, betul. Kalau tanggal 18 Agustus ada apa Bapak? Ada item Ayo. maaf lupa, Bos. Lupa, udah tua. Iya. Oke Bapak, merdeka. Masuk. Halo kakak cantik. Tanya dong.
Hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa coba? 17 Agustus Tahun? 1945. Oke, betul sekali. Kalau tanggal 18 Agustus 45 ada apa coba? Ada Apa yo? Ayo. Ayo. sidang PPKI. Sidang PPKI. Oke, pinter. Masuk. Makasih ya. Nah, Sobat Kepo, tahu kan apa kata masyarakat? Mulai yang tua sampai yang muda, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Biar kita tidak salah paham dan lebih jelas lagi, yuk kita tanya ahlinya di Museum Naskah Proklamasi. Masuk! Sobat Kepo, ini yang kita cari-cari, kurator kita. Mumpung kita sudah ketemu, yuk kita tanya-tanya langsung kurator kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Nah, ini Bang Kepo pengen tanya-tanya Bu. Boleh. Nah, kita kan cuma dengarnya di media sosial. Kan kadang-kadang ada yang huak-huak, takutnya ada yang huak-huak ini. Bu, apa itu perbedaan antara histori antara tanggal 17 Agustus dan 18 Agustus? Karena kita tahunya kan 17 Agustus merdeka gitu aja kan. Apa sih Bu? Kalau boleh tahu? Ya. Ya, kalau 17 Agustus itu Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Siap. Kalau 18 Agustus kita menjadi negara. Oh, Karena oke. syarat berdiri negara itu kan ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan. Tuh, Jadi 3 itu menjadi syarat berdirinya negara. negara. Jadi kalau tanggal 17 kita menjadi bangsa yang merdeka, tanggal 18 kita menjadi sebuah negara Indonesia. Jadi memang setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, berarti kita harus mempunyai pemerintahan, harus Siap. mempunyai dasar negara. Maka tanggal 18 Agustus ada sidang PPKI yang berhasil mengesahkan 3 keputusan. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ya. kemudian memilih presiden dan wakil presiden, kemudian yang ketiga membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini yang menjadi cikal bakal DPR. Terus itu teks proklamasinya kok sangat singkat sekali tuh Bu. Terus apa itu yang rumusin siapa sih kok kenapa harus sesingkat itu? Iya, memang situasinya karena memang harus cepat karena Iya, itu kan siap. Indonesia memanfaatkan situasi yang sedang kosong itu. Jadi mungkin para tokoh yang di sini itu berpikir mereka harus cepat untuk membuat naskah proklamasi. Di sini naskah proklamasi dirumuskan. Ada Ini, Soekarno, Sobat ada Kepo. Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ini Bu, saya kan melihat itu ada dicoret-coret tuh. Coretan-coretan. Coretannya itu kata apa sih yang dicoret itu? Ya itu memang ada yang coretan-coretan itu pengalihan, kemudian dicoret jadi perebutan, perebutan juga dicoret, akhirnya pemindahan. Bang GB itu baca di suatu artikel dan medsos Bu, itu katanya waktu perumusan itu tengah malam, itu bener gak sih? Iya, jadi memang setelah dari Rengas Dengklok, jam 4 sore dari Rengas Dengklok, kemudian Soekarno sama Hatta sempat pulang ke rumahnya dulu sebentar, kemudian jam 10 datang ke sini, itu kan berarti sudah malam ya, tanggal 16, kemudian mereka diterima di ruangan ini, dan dari sini mereka harus ketemu dulu dengan Jenderal Disimur, dengan Gunsekan, dan mereka pergi dulu, tapi Jenderal Gunsekan tidak menerima ketiga tokoh tersebut, akhirnya mereka balik lagi ke sini sekitar jam 2, dan di sini mereka merumuskan naskah proklamasi. Dari jam 2, jam 4 baru selesai. Memang di sini hanya beberapa jam waktunya, Mas.
kenapa para tokoh-tokoh itu memilih di rumahnya Laksamana Maida itu? Iya. Gimana sih? Jadi ceritanya? rumah Laksamana Maida itu memang karena situasinya aman. Jadi gitu. Maida itu mempunyai hak ekstrateritorial. Jadi pembinaan Angkatan Darat Jepang aja tidak bisa masuk ke lingkungan rumahnya Maida. Itu yang pertama. Jadi satu demi keamanan. Yang kedua memang Maida orang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Iya. Indonesia. Dan yang ketiga memang teman karibnya Ahmad Subarjo. Ini penting Bu. Apa sih yang bisa kita petik dari peristiwa proses proklamasi dan sidang PPKI itu Bu? Iya. Kalau kita melihat dua tanggal tersebut, memang kita melihat bahwa proses perjuangan bangsa Indonesia itu untuk merdeka itu panjang ya, penuh perjuangan dan banyak pengorbanan. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa mungkin harus menjaga apa yang sudah diraih oleh para pendahulu kita untuk tetap merdeka dengan menjaga persatuan dan kesatuan dan memberikan yang terbaik buat bangsa ini, apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Sobat Kepo, sekarang kalian tahu kan tanggal 17 Agustus itu peristiwa apa dan tanggal 18 Agustus itu peristiwa apa. Merdeka itu diisi dengan hal-hal yang baik. Kita sebagai generasi muda wajib mengisi hal-hal yang positif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!